Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bakal update lagi untuk BTC. Sekarang jam 7.30. Nah, jadi nanti kita bakal coba lihat ya perkembangan BTC hari ini. Dan kebetulan ini hari Senin ya. Jadi ya marketnya udah weekday. Jadi harusnya hari ini mungkin harusnya ada volume. Dan nanti setelah BTC kayaknya aku bakal cari satu topics ya untuk dibahas di sesi ini juga, karena menurut aku kayaknya nanggung aja kalau aku harus ngebahas di dua konten berbeda. Jadi untuk sementara aku bakal gabungin dulu konten Bitcoin analisa Bitcoin dan aku bilangnya kripik sih karena kriptopik ya untuk session ini. Dan yuk kita langsung aja. Ada beberapa hal yang menurut aku penting dan aku harus memberitahukan kepada kalian juga perihal eh, tanggal-tanggal penting ya. Mungkin kita bakal langsung buka ke investing.com dulu, economic calendar di sini. Dan buat yang kalian nggak tahu cara setting biasanya untuk aku cari ya. Dan ini mungkin kalian bisa nanti di pause-pause aja. Nanti klik filter aja. Dari filter itu nanti muncul list seperti ini. Emang sedikit lagging. Ada nge-lag kalau buka investing.com guys. Tuh, bentar ya. Nah, terus clear. Biasanya aku clearin dulu, terus aku cari bendera US ya, United States di sini Amerika. Oke, terus bintang 2 dan bintang 3 apply. Nah, nanti kita bakal ketemu aku ubah tanggalnya dari besok aja sampai tanggal 30 September. Oke, 18 sampai 30 September. And then di sini kita bakal lihat ada beberapa tanggal, tapi biasanya aku ubah jamnya lagi, current time-nya. Scroll down, cari yang plus 7 atau Bangkok, Jakarta. Ya, untuk supaya jamnya jam WIB. Nah, seperti ini. So, tanggal 19, ini hari ini tanggal 18. Kita tanggal 18 berarti tidak ada apa-apa, tidak ada tanggal khusus. Tapi tanggal 21 guys, ini ada interest rate. Jadi nanti bakal ada informasi bahwa interest rate bakal tetap sama ya, atau ternyata naik atau turun. Jadi kalau turun maka marketnya bakal sangat bagus untuk khususnya untuk kripto. And kalau forecastnya sesuai harusnya netral ya, biasanya naik atau juga turun gitu. Dan biasanya kalau lebih tinggi ya, forecastnya lebih tinggi daripada aktualnya lebih tinggi daripada forecast, biasanya cenderung lebih tekanan jualnya lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba recover ya. Karena sekarang itu selama tidak ada geopolitik yang terlalu menekan, Fed interest rate itu tidak terlalu ngefek banget sekarang untuk Bitcoin. Mungkin kalian bakal ngeh ketika tahun lalu sama tahun sekarang interest rate-nya itu beda banget kan efeknya. Terus ada berikutnya nanti ada initial jobless claims. Jadi ini juga harus diperhatikan, juga biasanya ngefek. I think kurang lebih seperti itu ya untuk yang paling tanggal-tanggal penting. Nanti tanggal 28 GDP, PCE ya gitu-gitu aja. Yang paling harus kita perhatikan di depan mata itu ini tanggal 18 dan nanti ada 21 bakal ada interest rate. Oke, kita langsung aja bahas BTC. Nah, pertanyaannya kan, dan yang biasanya kalian bahas kan, itu adalah apakah BTC akan September ini bakal merah karena sekarang masih hijau nih. Kalau aku bilang, kita tidak bisa prediksi untuk hal itu, untuk sekarang ya. Karena apa? Karena gini teman-teman, ini sekarang lagi tipis banget nih. Oke, ini sekarang lagi tipis banget. Ya, aduh. Aku hide dulu deh ini. Oke, jadi sekarang ini kondisi ini lagi tipis banget nih. Tipis yang dimaksud tuh adalah kalian bisa lihat tuh closing di bulan lalu sama open di bulan ini itu sama kan. Maksudnya ini masih tipis kan, ini naiknya juga baru dikit banget. Nah, jadi kalau kita bisa bilang dia turun dikit aja di sini nih, nah di bawah yang dia setara dengan garis yang merah ini nih, misalnya di sini dia turun satu tik ini aja ya, satu tik ini aja ke sini, jadi hijaunya ini closing di sini, garis kuning yang bawah itu bakal jadi merah guys.
Kalau kalian memahami candlestick itu kurang lebih seperti itu. Nah, makanya tidak ada tidak ada hal yang pasti bahwa ini bakal jadi merah juga, oke? Dan tidak ada kemungkinan pasti juga ini bakal jadi hijau. Jadi maksudnya itu tidak menutup kemungkinan dia nutup hijau juga gitu. Jadi untuk September ini juga oh ya, mungkin yang bikin dia nanti bakal volatile itu karena ada interest rate juga kali. Jadi dari interest rate itu kita bisa melihat nanti di akhir bulan kira-kira tutupnya juga warna apa ya. Terus kita coba ke candle 4 jam. Oke, kalau daily aku lupa, malah skip daily lagi. Nah, daily kemarin ini candle merah ya. Kalau aku bilang ya daily ya, hari ini potensi naik guys. Kalau aku bilang, kenapa? Bisa dilihat pertama di sini ada resistance become support, oke. Resistance become support dan bukan hijau sih sebenarnya, tapi maksudnya dia closing masih bakal closing di atas ini. Ya, 264 harusnya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat ya, BTC itu sudah sedikit breakout dari 264 kan. Nah, sekarang justru potensinya dia bakal melanjutkan kenaikannya. Apalagi kalau dia udah nyentuh EMA 21 ini ya, maka potensinya dia bakal ada tarikan lagi. EMA 21 sekarang kan di 2633 ya, 2633. So, ini aku expect today itu market akan khususnya BTC ya, itu bakal ada sedikit pergerakan ke atas. Jadi lebih didominasi volumenya ke atas walaupun sebenarnya market tuh cenderung sideways dengan volume kecil gitu. Dan kira-kira jika dia nanti bakal naik, itu bakal kemana harganya? Kita bakal coba tarik dengan Fibo seperti ini. Ya, ada potensi targetan pertama itu adalah aku bakal tambahin satu di sini. Oke. Target pertama itu adalah jika dia bisa bertahan di atas 264, khususnya untuk hari ini juga ya, maka dia bisa target ke kenaikannya di 268. Itu TP pertama. And then TP keduanya itu adalah 27.200. Dan TP ketiganya itu 27.700. Dan ini adalah menurut aku ya, jika market seperti sekarang, apalagi secara kedepannya itu besok ada interest rate, 272 ini udah sangat-sangat area TP yang mungkin kalian bisa consider untuk ambil, dan nextnya adalah 277. Oke. Oke, so yang kita expect adalah dia nggak boleh breakdown dari sekitar 264 lah, 26.400, 23.300 sampai 26.400 lah kurang lebih ya di sini. Jadi ini aku anggap ini sebagai supportnya, dan kita bakal coba 4 jam. Kita lihat 4 jam ya. Oke. Kalau kita lihat 4 jam, oke, ini 4 jam. Jadi sekarang aku lebih suka atau lebih prefer pakai candle 4 jam ya guys. Di lain hal kalian bisa lihat kan di sini ada demand kan. Jadi ini adalah area demand untuknya BTC. So, ya ini sebenarnya area-area yang menarik untuk spekulasi trading ambil long ya. Yang dimana nanti mungkin stop lossnya nggak boleh closing di bawah dari 262 atau 263 ya. No, 262.50 lah kurang lebih. Oke. Jadi dan di sini lagi banyak banget sih hitungannya area demand ya buat BTC. Jadi menurut gua untuk dia turun sini ya, ini adalah area yang cukup tertahan ya. Dan aku bakal tambahin resistance dan ini bakal konsolidasi ya. Yang mungkin kita bakal melihat malam ini mungkin atau nanti sore ini marketnya bakal terisi nih di sini. Nah, di sini kita bakal lihat apakah marketnya ke atas atau ke bawah. Tapi ingat ya, ini adalah descending triangle. Descending triangle umumnya biasanya lebih cenderung ke bawah. Lebih cenderung ke bawah. Karena dia oke. Kayaknya ini juga nggak wajib banget dibilang descending triangle, karena kita bisa taruh di sini juga sebagai symmetrical triangle pattern. Ya.
Oke. Nah, ini bisa jadi symmetrical triangle pattern dan dimana dia nanti bakal ngisi konsolidasi di tengah-tengah sini ya. Nih, either itu atas atau itu ini ke bawah. Oke. Ya, menarik. Ini BTC menarik kok. Jadi mungkin hari ini kita bakal menemukan BTC itu bakal pump or dump. Dan menurut aku ini harusnya bakal pump dulu sampai ke 268. Kurang lebih itu aja untuk BTC ya. 1 jamnya coba kita lihat. Nah, satu kriptonya lagi nanti aku bakal coba melihat ya kira-kira apa yang menarik untuk kita bahas. Nah, ini hati-hati ya guys. Kan kemarin ada sempat di grupku Telegram ngebahas soal udah BTC breakout triangle. Kalau aku bilang belum. Kenapa? Karena dari kemarin kalau kita berdasarkan ini ya, berdasarkan apa? Kita mengikuti berdasarkan daily 1 hour, maka di sini ada beberapa kali BTC itu terjadi yang namanya ketarik dan false breakout. Dan ini hitungannya ya nggak bisa dibilang breakout, makanya aku pakai interval 4 jam kemarin. So ini belum breakout gitu. And yeah, that's it for BTC. Arahnya menurut aku bakal naik ke atas ya, bakal naik ke atas sampai 268 kurang lebih. Nah, nextnya kemarin kan aku habis bikin konten FTM ya. Coba kita lihat FTM secara kasar dulu. Kalau tidak ada yang menarik, kita bakal coba bahas I think Matic ya. Oke, ini kan patah tren. Oke, aku mau quick aja untuk FTM karena kemarin aku habis bahas FTM di TikTok. Jadi kalian bisa enjoy setiap mungkin aku habis bahas FT TikTok, aku bakal bahas teknikalnya aja kali ya, lebih biar adil. Oke, di sini ada area demand. Ya, ini demand area, makanya dia ketarik-ketarik. Kenapa? Karena ini ada hijau gede ya. Jadi ini adalah area demand. Dan seharusnya ini udah area-area yang menarik buat diakumulasi long ya. Akumulasi long ya. Aku bilang akumulasi long berarti kalian bukan pakai one shot one kill. Even di feature juga harus money management guys. Jadi nggak langsung tembak satu tembakan. Kalau aku ya biasanya. Kalau market yang kayak mengambil kalau marketnya kayak masih ketekan-ketekan, biasanya aku cicil-cicil buy. Tapi kalau marketnya masih sideways, diem, udah mau mendekati symmetrical triangle, nah biasanya baru aku one shot one kill aja. I mean like, oh yaudah masukin aja $10 misalnya atau $100. Stop loss di mana? Stop loss misalnya di 5%, di 5% di spotnya dikali berapa, ya udah itu yang dilakukan gitu. Tapi kalau kasusnya kayak gini, ini kan lagi rada ketarik-ketarik nih. Biasanya aku mainnya lebih ke arah money management. Jadi cicil cicil bertahap gitu. Oke, so this one for FTM kayaknya tidak terlalu banyak yang ini. Cuman aku ada yang aku mau ingetin teman-teman ya. Aku udah ingetin sih di konten TikTok sih. Kalau kalian lihat ini ya, hati-hati guys. Oke, hati-hati dengan ini. Monthly nggak boleh closing guys, nggak boleh closing di tuh, nggak boleh closing di 0,1987 atau 0,1980. Ini ya, ini nggak boleh closing di bawah guys. Karena kalau ini closing di bawah, artinya FTM bakal turun ke bawah. Sampai mana? Potensinya ya mungkin sampai ke 0,12 atau tertahan di 0,15 ya. Tapi jangan lupa ini adalah head and shoulder. Sorry, ya ini adalah head and shoulder. Yang dimana kalau aku tarik targetnya di sini guys, di 0,002 ya. Tapi balik lagi ya, kemarin aku sempat ada bilang harga terdiskon ya. Sebenarnya hampir semua pattern lagi kasusnya seperti ini guys. BNB pun juga hati-hati maksudku, karena semua pattern tuh lagi di bawah, lagi di area neckline dari bearish pattern gitu. Contohnya ini tuh kan. Jadi sama BNB aja juga udah di ujung mata, udah di ujung tanduk juga, dan bahkan penurunannya kalau kita ngomongin ini sampai jebol
di area sekarang itu kira-kira bisa sampai ke $80 BNB. $100 aja kalian nggak bakal ngebayangin kan 150 gitu, apalagi sampai $80. Makanya nggak cuma FTM kok yang berbahaya, tetapi BNB juga berbahaya. Dan ya kalau kalian percaya yang namanya, kalian tahu kan ada beberapa orang mengatakan invest itu ketika kamu merasa value-nya itu sudah berada di bawah, under value, yang dimana potensial dari project itu masih bagus, everything masih bagus secara bisnisnya, perusahaannya, dan kalian invest ke sana. Itu yang namanya invest. Makanya kalau kalian sadari, kayak Lo Keng Hong gitu kan, dan kawan-kawan yang investor gitu. Kalian tahu nggak gimana mereka bisa kaya? Karena mereka percaya dengan sebuah perusahaan yang mereka anggap ini secara valuasi bagus, project bagus. Nggak cuman yang lu research cuma berdasarkan omongan orang ya, tetapi mereka juga research sendiri gitu loh. Kalau research berdasarkan omongan orang, even omongan aku, kalian harus tetap diam lagi. I mean, kalian harus mengerti soal masalah perusahaan itu yang bagus gimana, benar-benar bagus itu gimana. Bukan berdasarkan di kripto tidak ada yang mustahil. Aku paling benci kalau ketemu netizen yang ngomong kayak gitu. Itu orang-orang yang sama sekali nggak mau melakukan research dan tidak mau yang benar-benar membuka mata. Dan pastinya orang-orang yang seperti itu biasanya nyangkut. Oke, yang tidak mau, yang merasa bahwa masih percaya ini bakal bisa naik, semacam itu. Nah, ini Matic juga sama, guys. Matic juga sama di ujung tanduk. Jadi maksudku adalah kebanyakan kripto, cuma tadi Ethereum lebih bagus. Cuma maksudku adalah kebanyakan kripto saat ini berada di ujung tanduk neckline. Oke. Yang artinya adalah mereka semua harus bisa bertahan, tapi yang harus kalian note buat kalian semua, jika kalian merasa di saat 2021 ya, di saat 2021 Mei at least ya, kalian ketinggalan momentum market yang dimana harga murah ya, dan kalian percaya bahwa ini harganya masih murah. Dan aku juga percaya so far semua kripto saat ini itu berada di sangat-sangat jauh murah. Kalian tahu, event ini cuma dari sini doang sampai sini doang, itu penurunannya udah 80%. Bahkan ada yang 90%. Kita nggak ngomongin di area sini lah, ini udah wassalam. Kripto kalau sampai ke sana, itu udah wassalam. Kayak BNB, kayak FTM, kalau dia balik ke before end of 2020, itu semua kripto udah wassalam. Bahkan mungkin exchanger Binance bakal udah ya wassalam, tadi aku bilang juga. So, aku pribadi, kalau aku sebagai seorang investor, not financial advice, but dan disclaimer on. Kalau aku pribadi, untuk aku pribadi juga, yang aku lakukan adalah ini adalah area yang menarik buat diinvest. Karena aku juga tahu bahwa value mereka ini cukup masih besar. BNB, Matic, FTM, apalagi ya, yang tadi yang baru kita buka lah kurang lebih. Kalau Ethereum tuh tadi kelihatan masih bagus lah, kalian bisa lihat sendiri kan. Dia bahkan belum sampai ke neckline dari tuh dari sini nih, ya kan, masih oke lah tuh ya, dan neckline-nya kan di sini kan tuh. So Ethereum is still good ya, masih bagus kok, masih bagus. Nah, kurang lebih itu yang mau aku sampaikan. Jadi lumayan banyak ya kita ternyata bahas kripto, dan aku nggak bahas deep banget karena aku mau menyampaikan poin yang hati-hati. Tetapi jangan lupa bahwa area-area ini cukup menarik sih buat diakumulasi. Dan apakah sekarang masih boleh untuk diinvest? Kalau aku bilang iya. Kenapa? Karena kalau kalian tahu, kan banyak kripto pas di Januari kemarin, Desember ke Januari kemarin, tiba-tiba pump semua kan. Bahkan BTC dari 15.000 sampai sekarang ke 26.000 kan. Tapi kalian tahu nggak? Kayak Matic, harga ini tuh berada di saat harga di tahun Juli 2022. Oke, so artinya ini sangat jauh, dimana ini pump yang pas Januari. Oke. Terus kita kalau coba buka ke tadi FTM ya. Sama, FTM juga
ini Januari pump kan, tuh pumpnya gede banget tuh, dan sekarang harganya berada di harga ketika dia dari Juni 2022 sampai Desember. So artinya apa? Ini juga area menarik buat diambil, betul kan? 6 bulan sideways di sini, berarti ini adalah area yang cukup menarik diambil. Itu kalau cara aku biasanya untuk melakukan yang namanya investasi ya. Itu sama kayak BNB. Kalian juga bisa lihat bahwa ini adalah area yang bahkan dari Maret 2021, September 2022, sama Juni dan sekarang itu adalah area yang support yang cukup lama dan cukup bertahan selama 3 tahun, yang menarik banget buat diinvest menurutku. Oke, disclaimer on NFA, not financial advice, but kalian bisa coba sendiri lagi analisa Dior ya. Terus apa lagi ya? Yeah, I think that's it from me. Semoga tradingan kalian, investasi kalian, dan averaging kalian itu bisa cukup membantu dengan analisa hari ini. Dan ya, thank you so much for watching. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini, karena tanpa subscribe dan like konten, aku merasa bakal lebih, tanpa itu aku mungkin kurang semangat lah, tetapi aku bakal semangat ketika kalian selalu like dan mungkin meninggalkan pesan komentar juga dan memberikan ide untuk konten-konten berikutnya. Itu sangat apresiasi banget, karena aku bakal merasa bahwa kalian merasa berguna dengan analisa-analisa saya dan kontennya gitu. Oke, thank you semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan ya, selamat hari Senin, selamat bekerja. Bye bye.